Kali ini kita akan membahas kisah yang sangat luar biasa, kisah tentang kepahlawanan, kisah tentang kekuatan dalam militer, kisah tentang kepemimpinan, tetapi di satu sisi ini adalah kisah tentang kelapangan dada, tentang keluasan hati dan keikhlasan. Kisah ini datang dari sahabat yang mulia, dua-duanya memiliki nama besar dalam Islam, dua-duanya adalah panglima yang hebat dalam Islam, memiliki ilmu yang hebat dalam Islam dan sama-sama masih muda. Tapi dari dua orang muda ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, kita belajar banyak tentang kerendahan hati, bukan dari kehebatan mereka. Dari kehebatan mereka tentu kita harus belajar, tetapi yang paling dibahas di materi kali ini adalah kerendahan hati dan keluasan dada mereka, menerima perintah dan menerima kehebatan orang lain. Bagaimana kisah lengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Sebelum ke kisah tentang rombongan sahabat Ali bin Abi Thalib menuju daerah yang beliau diamanahi untuk berdakwah, kita seperti biasa akan reminder dulu peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini, baik dari dunia Islam maupun luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian penghancuran Masjid Al-Dhirar. Yang ketiga, ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus atau An-Najasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gaib untuk beliau. Dan yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa penting yang terjadi di luar dunia Islam. Yang pertama, penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosru Feruzat sebagai Raja Persia atau Kisra III. Yang ketiga, penunjukan Cyrus atau Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisena. Yang keenam adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang yang ingin di-up kembali oleh Raja Taizong. Dan teman pecinta sejarah, kita masuk kembali ke peristiwa di mana Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai daerah. Kita masuk ke sebuah judul, yaitu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid yang ketiga yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, materi ini ada di halaman 209. Rombongan ini oleh Rasulullah SAW itu diberangkatkan di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Dan teman pecinta sejarah, peristiwa tentang dikirimnya utusan-utusan oleh Rasulullah SAW, juga datangnya utusan-utusan dari luar ke Madinah, kemungkinan ini terus berjalan sampai akhir bulan ke-10 Hijriah atau bahkan sampai di awal bulan ke-11 Hijriah. Itu berarti kejadian ini juga melintas tahun Masehi ya. Di 631 kemungkinan berlanjut ke 632 Masehi. Jadi kan kejadiannya itu setelah selesai semuanya datang baru dikirim utusan-utusan dari Madinah keluar. Itu kan tidak seperti itu ya. Tetapi ini kayak bertumpuk gitu atau barengan kejadiannya. Datang utusan dari luar, kemudian di waktu yang bersamaan dikirim juga utusan dari Madinah ke luar. Jadi dari sisi waktu kita yang namanya sebuah peristiwa itu
Kayak ada di satu waktu peristiwa yang terjadi bersamaan, dan itu sesuatu yang sangat wajar terjadi ya. Demikian dengan kejadian ini. Kemarin kan pas Khalid bin Walid diutus itu terjadi di bulan Jumadil Awal. Dan pada saat sahabat Ali bin Abi Thalib dikirim itu di bulan Ramadan. Berarti kan selang beberapa bulan. Nah, di bulan Ramadan itu apakah masih di tahun 631 atau sudah masuk ke 632? Nah, ini harus dilihat dengan lebih teliti. Berbeda dengan pasukan Khalid, pasukan Ali bin Abi Thalib ini disebutkan jumlahnya dalam sirah. Kemarin kan pasukan Khalid tidak disebut ya. Khalid bin Walid itu membawa berapa pasukan. Sementara kalau pasukan Ali bin Abi Thalib ini jelas dikatakan berjumlah 300 pasukan, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan ini dikirim ke Bani Mazid, suatu kabilah di Yaman. Sebelum Ali dan pasukannya meninggalkan Madinah, Nabi SAW menyerahkan panji-panji pasukan kepadanya. Kemudian beliau berpesan, "Berjalanlah kamu dan jangan berpaling, hingga kamu turun di halaman negeri mereka. Kemudian ajaklah mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkan ya, perintahkan mereka mengerjakan sholat dan jangan menuntut mereka selain itu. Jika Allah menunjuki seseorang dengan sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada terbit matahari yang memancarkan sinarnya. Janganlah kamu memerangi mereka hingga mereka memerangi kamu." Ini kelihatan ya, Rasulullah SAW begitu mengenal kaum yang akan beliau dakwahi. Beliau itu tahu dulu ini karakter kaumnya seperti apa. Kenapa? Karena dari pesan Rasulullah SAW ke Ali ini jelas berbeda dengan pesan yang diberikan kepada Khalid bin Walid. Kemarin masih ingat ya, utusan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu diutus ke Bani Haris bin Ka'ab. Pesannya jelas, suruh mereka masuk Islam, kasih waktu 3 hari, kalau tidak perangi. Beda dengan kepada Bani Mazid ini di Yaman, yang disuruh oleh Rasulullah adalah, wahai Ali, dakwahkan Islam kepada mereka, ajak mereka bersyahadat, bahkan di sini ajak mereka untuk masuk Islam. Setelah itu suruh sholat, udah itu aja, jangan minta lebih. Mereka asal sholat aja dulu gitu. Ini kan berarti berbeda banget dengan karakter Bani Haris bin Ka'ab. Ini saya tidak sampai ilmu saya ya, atau tidak bakal, atau mungkin tidak diinformasikan kepada kita, atau mungkin kemungkinan besar saya yang belum sampai ilmunya ke situ. Bagaimana cara Rasulullah SAW mata-matanya gitu ya, sampai informasi tentang masyarakat yang akan didakwahi itu begitu jelas di hadapan Rasulullah SAW. Saya sih lebih cenderung karena spionase ya, karena jaringan mata-mata Rasulullah SAW itu betul-betul hebat, betul-betul tidak ketahuan gitu. Abbas pun yang disimpan oleh Rasulullah SAW di Mekah, ketahuannya karena dengan berbagai tanda gitu ya. Bahkan ucapan Abbas sendiri di pertempuran Badar bahwa aku ini sudah jadi bagian dari kalian, aku sudah Islam gitu ya. Tetapi kan itu kita tahu gitu, beliau adalah mata-mata. Tetapi yang lainnya kan tidak diberitahu. Selain yang tidak disebutkan kisahnya oleh biasanya mata-mata tersebut ya, tidak diriwayatkan, maka selamanya akan tersembunyi rapat. Sebagaimana hal ini, kalau saya sih lebih cenderung untuk berpendapat bahwa ya ini jaringan mata-mata Rasulullah gitu ya. Mana daerah yang siap untuk didakwahi, mana daerah yang termasuk orang-orangnya seperti apa, pengetahuan mereka seperti apa terhadap Islam, pengetahuan mereka, kekuatan mereka terhadap agama sebelumnya bagaimana, kekuatan militer mereka, ekonomi mereka, dan lain sebagainya. Perkataan dalam nasihat Rasulullah SAW kepada Ali tentang lebih baik daripada terbit matahari memancarkan sinar di atasnya, menunjukkan kebesaran pahala orang yang menyebabkan orang lain yang mendapat petunjuk ke jalan lurus. Ya ini kebayang ya sama kita kan mendapatkan hari, kita masih mendapatkan hari, mendapatkan waktu untuk bertemu matahari, ini adalah rezeki yang luar biasa. Bahkan lebih istimewa daripada kendaraan, lebih istimewa daripada istana, lebih istimewa daripada makanan yang bisa kita makan hari itu.
Rezeki bertemu dengan matahari pagi adalah rezeki paling utama setelah rezeki kita beriman. Dan ini oleh Rasulullah SAW, rezeki yang sangat besar ini menjadi penggambaran keutamaan seseorang yang mendapatkan hidayah lewat jalur tersebut. Ya, pahalanya sebesar itu. Sebelum Ali berangkat menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, ia menghadap Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau utus aku kepada suatu kaum yang lebih tua umurnya daripadaku, sedangkan aku seorang yang masih muda dan belum mengerti cara-cara memberi keputusan kepada orang yang mempunyai urusan." Perkataan Ali ini bukan karena insecure ya. Kita tahu kualitas Ali seperti apa dan beliau bukan orang yang insecure, bukan orang yang tidak percaya diri dengan usianya. Terbukti di pertempuran Khandaq, beliau itu melawan sesepuh. Dan beliau percaya diri dengan sangat kuat gitu, bisa mengalahkan Amr bin Wud yang pada saat itu menjadi orang paling jagonya Mekah. Dan usianya jauh di atas beliau tentu saja. Tetapi di kasus ini perkataan Ali bin Abi Thalib ini bukan dari rasa insecure. Cuman beliau khawatir, nanti saya kan usia masih muda nih. Nanti ketemu dengan orang-orang di sana, sesepuh-sesepuh di sana, mungkinkah mereka akan menerima keputusan dari saya yang usianya jauh lebih muda dari mereka? Bahkan boleh dikatakan sesepuh-sesepuh para kabilah itu usianya sama dengan usia dari ayahnya Ali, yaitu Abu Thalib. Bahkan mungkin lebih tua daripada itu. Mendengar perkataan Ali, Nabi SAW meletakkan tangan beliau di atas dada Ali sambil berdoa, "Allahumma tsabbit lisanahu wahdi qalbahu." Ya Allah, tetapkanlah lisannya dan tunjukilah hatinya. Kemudian beliau bersabda, "Ya Ali, idza jalasa ilaikal khasmani fala taqdi bainahuma hatta tasma'a minal akhar." Hai Ali, apabila telah duduk di hadapanmu dua orang yang berbantah, janganlah kamu menghukum antara keduanya hingga kamu mendengar keterangan yang lain. Jelasnya, alasan dari kedua orang yang berbantah harus didengar dua-duanya. Demikian pesan Nabi SAW kepada Ali. Setelah Ali menerima pesan dan amanah dari Nabi SAW, bergeraklah pasukan berkuda kaum muslimin yang berjumlah 300 orang menuju kabilah Bani Madij. Dari tadi saya salah nyebut ya. Harusnya Bani Madij. Bo dulu baru jim. Setelah sampai di sana, berhentilah Ali dengan pasukannya sambil berseru agar semua penduduk kabilah Bani Madij masuk Islam. Mendengar suruhan itu, kaum Bani Madij bukan menerima dengan baik, melainkan menolak dengan keras. Bahkan mereka mengangkat senjata dan mengadakan perlawanan dengan melepas anak panah dan melempar batu. Sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kaum Bani Madij dengan pasukan berkuda kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang itu. Ali menyerahkan panji pasukan tentara Islam kepada Mas'ud bin Sinan radhiyallahu anhu. Sedangkan Ali terus memimpin pertempuran. Akhirnya kaum Bani Madij mengundurkan diri dan lari cerai-berai karena tidak sanggup menghadapi perlawanan tentara Islam yang berjumlah 300 orang itu. Pasukan Islam terus mengejar sampai akhirnya mereka menyerah kalah. Ali menyuruh mereka agar segera memeluk Islam dan tidak menentang. Pada waktu itu datang serombongan ketua mereka kepada Ali untuk menyatakan keislaman mereka. Mereka berkata, "Kami bersama orang yang di belakang kami ini, inilah sedekah-sedekah kami. Ambillah harta-harta ini menjadi hak Allah." Ali pun mengumpulkan harta jarahan dan membagikannya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Ali bersama pasukannya berjumpa dengan Nabi SAW di Mekah. Mereka bersama-sama mengerjakan ibadah haji. Dan ini berlanjut ke peristiwa Haji Wada di tahun 632 Masehi. Tapi masih di tahun 10 Hijriah ya.
Jadi belum ganti tahun kan, yang Hijriahnya itu masih di tahun ke-10 Hijriah, tapi di tahun Masehinya sudah ke tahun 632. Teman pecinta sejarah, ini nanti akan ada sambungannya bagaimana pertemuannya dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah di peristiwa Haji Wada. Terlihat ya dari peristiwa yang ternyata memang tidak sesuai dengan keinginan, bahwa rupa-rupanya orang-orang Bani Madij ini memerangi Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib baru datang, sudah langsung ada perlawanan. Sehingga ya, meskipun amanah dari Rasulullah SAW yaitu ya harus berdakwah pelan-pelan, tapi ya apa mau dikata, sesuai amanah Rasulullah juga bahwa ya tidak boleh menyerang kecuali mereka menyerang duluan. Dan sekarang yang terjadi, mereka menyerang duluan. Ya mau tidak mau ya Ali bin Abi Thalib melawan, tidak bisa diam begitu saja ya, harus mempertahankan diri. Dan bisa dikatakan untuk menyerang satu kaum dengan 300 pasukan itu sebetulnya ya tidak imbang. Hanya pertama, tentu karena Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada para sahabat ini, para mujahid, kekuatan ruhiyah yang luar biasa, sehingga ya jumlah itu menjadi hal yang tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau langsung memimpin pertempuran tersebut. Ya harus seperti itu dulu rupanya, meskipun pada akhirnya kaum Bani Madij ini masuk Islam juga. Kalau menurut kita ya, kan kalau ujung-ujungnya masuk Islam ya udah gitu, dari awal aja mereka menyerah gitu ya, bahkan nggak akan diapa-apain dan tidak akan terjadi korban. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kalau yang kadang-kadang orang itu memang harus ditekan dulu untuk bisa masuk Islam. Karena sebetulnya kalau misalnya Bani Madij itu kekeh dengan pendiriannya dan memilih untuk tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah, itu dibolehkan. Kan pilihannya selalu 3 ya, masuk Islam, yang kedua tidak masuk Islam tapi siap untuk berada di bawah pemerintahan Islam, membayar jizyah, atau yang ketiga tidak masuk Islam, diperangi, akan masuk ke daerah kekuasaan Islam mau tidak mau gitu. Kan ada pilihan itu, tetapi pada ujungnya Bani Madij ini bukan memilih untuk bukan memilih untuk tetap di agama mereka, tapi memilih untuk masuk Islam. Pilihan yang pertama. Dan tentu itu pilihan yang paling baik ya. Seseorang untuk memilih kebenaran itu harus gitu dulu kadang. Kalau yang kemarin Bani Haris bin Ka'ab itu cukup dengan hentakan, jadi kayak ditakut-takutin gitu. Itu pengakuan dari mereka ya. Mereka harus ditakut-takutin dulu baru mereka maju gitu, baru mereka membuat keputusan. Nah kalau Bani Madij ini lebih parah, bukan hanya ditakut-takutin tapi emang beneran diperangi. Baru setelah mereka tidak berdaya, oh iya inilah kebenaran gitu, rupanya inilah yang bisa mengalahkan kami, inilah yang benar. Nah, mereka masuk Islam. Jadi emang ada tipe orang-orang, tipe kaum yang mereka harus dihentak dulu, baru harus diberikan bukti dulu siapa yang benar, siapa yang kuat, mereka baru masuk Islam. Jadi kita jangan berkata bahwa mereka mah susah ketika berdakwah ke suatu daerah gitu ya, atau ke seseorang gitu, dia mah susah, udah tinggalin, jangan dulu gitu. Kalau dengan cara kita harus tahu dulu nih karakter orang seperti apa. Kalau orangnya lembut gitu kan, didatangi, didakwahi, kayak orang-orang Madinah tuh bahkan didakwahinya bukan oleh Rasulullah SAW langsung, tetapi oleh Mus'ab bin Umair. Itu kan mereka terbuka hatinya ya dengan cara perlahan-lahan. Tapi ada yang harus ditekan dulu, ditakut-takuti dulu, seperti Bani Haris bin Ka'ab atau bahkan Quraisy, itu kan harus ditekan dulu dengan Fatu Mekah. Nah, Bani Madij ini rupanya harus diperangi dulu, harus dibuktikan keegoisan mereka bahwa keyakinan mereka itu sudah terkalahkan. Jadi jangan pernah menyalahkan sampai mereka menemui kematian, mereka menolak kebenaran, barulah bisa dikatakan bahwa mereka orang yang menolak kebenaran. Perlu kami sisipkan di sini bahwa menurut keterangan sebagian ahli tarikh, Ali radhiyallahu anhu telah 2 kali diutus ke Bani Madij di Yaman. Jadi ini adalah kedatangan Ali bin Abi Thalib yang kedua. Yang pertamanya terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Sama dengan membawa pasukan juga.
Dan yang terjadi di tahun ini, di tahun ke-10 Hijriah, ini adalah yang kedua kalinya. Demikianlah menurut keterangan Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Muhammad Rasulullah. Selanjutnya Ali radhiyallahu anhu diutus ke Hamdan, juga daerah Yaman tapi beda tempat, beda lokasi. Setelah sampai di sana, ia menyeru kepada segenap penduduk kabilah itu agar masuk Islam. Maka Islamlah segenap penduduk Hamdan saat itu juga. Selanjutnya, Ali menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan Islamnya segenap penduduk Hamdan. Setelah Nabi SAW membaca surat Ali, sujudlah beliau dan berkata, kesejahteraanlah atas Hamdan, kesejahteraanlah atas Hamdan. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Ali pergi ke Yaman setelah Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menyiarkan Islam di sana. Di antara sahabat yang ikut dalam rombongan Khalid bin Walid ialah Bara. Selama 6 bulan mereka menyerukan Islam di sana, tak seorang pun yang mau memeluk Islam. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalid bin Walid. Kemudian ketika itulah Nabi SAW bersabda kepada Ali supaya memerintahkan pasukan Khalid bin Walid. Kamu perintahkan pasukan Khalid, siapa di antara mereka yang mau menjadi pasukanmu? Hendaklah ia kembali kepadamu dan terima mereka. Berangkatlah pasukan Ali ke Hamdan. Setelah sampai di sana, segenap penduduknya berkumpul. Setelah Ali bersama pasukannya sholat, Ali menyusun pasukannya dengan satu barisan. Ali tampil ke depan sambil membacakan surat Nabi SAW. Dengan demikian, Islamlah seluruh penduduk Hamdan pada waktu itu juga. Setelah penduduk Hamdan Islam, Ali mengirim surat kepada Nabi SAW, sebagaimana tadi disebutkan ya. Demikianlah menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad, sesuai ya dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ada catatan kaki di sini menurut riwayat Ibnu Hisham dalam sirahnya. Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman dengan membawa pasukan dan mengutus Khalid bin Walid dengan membawa pasukan pula. Masing-masing mereka mempunyai pasukan sendiri dalam waktu yang sama. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Ali dan Khalid, jika kamu bertemu Ali bin Abi Thaliblah yang menjadi amir, yakni yang akan menjadi kepala pasukan. Dengan keterangan Ibnu Hisham, keberangkatan Ali dan Khalid pada tahun ke-8 Hijriah ke Yaman agak berlainan dengan riwayat yang tertera di atas. Dapat pula dibenarkan riwayat yang menceritakan bahwa Ali diutus Nabi SAW ke Hamdan pada tahun ke-8 Hijrah itu, kalau dihubungkan dengan kedatangan utusan dari Hamdan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW baru saja kembali dari Tabuk. Kedatangan mereka menghadap Nabi hanya untuk menyatakan bahwa mereka telah Islam. Demikian memang ada beberapa riwayat ya tentang sebetulnya bukan tentang yang tadi. Jadi kisah yang tadi itu sudah selesai. Yang tentang Bani Majid ini sudah selesai. Hanya perbedaan datangnya 2 kali di tahun ke-8 dan tahun ke-10 Hijriah. Nah, di tahun ke-8 itu berbarengan Ali bin Abi Thalib diutus juga oleh Rasulullah menuju ke Hamdan. Jadi gini, Rasulullah SAW itu mengutus 2 pasukan langsung di tahun 8 Hijriah ya. Ini di tahun 8 Hijriah. Mengutus 2 pasukan langsung, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Ali, kemudian dipimpin oleh Khalid. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bersama di dalamnya itu ada sahabat yang utama, yaitu Al-Bara bin Malik, itu langsung ke Hamdan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu ke Bani Majid dulu dan berdakwah dulu. Cuman mereka belum mau masuk Islam gitu. Sampai masuk Islamnya itu nanti di tahun ke-10 Hijriah, di kisah yang sebelumnya sudah kita bahas. Setelah dari Bani Majid itu, Ali langsung nyusul Khalid bin Walid. Nah, bertemulah mereka di Hamdan. Nah, di Hamdan itu terlepas dari waktunya berapa lama, di sini dikatakan 6 bulan gitu ya. Itu kan karena perjalanan ke Yaman itu lumayan jauh ya, apalagi mau pasukan. Khalid bin Walid itu belum berhasil mendakwahi, padahal di dalamnya itu banyak sahabat utama gitu. Ada Al-Bara bin Malik di sini dikatakan.
Namun setelah datangnya Ali, mereka kayak mudah aja masuk Islam gitu. Begitu saja masuk Islam. Kayak tiba-tiba masuk Islam gitu ya. Nah, teman pecinta sejarah jangan beranggapan bahwa oh Khalid bin Walid lebih derajatnya di bawah Ali gitu, karena Ali ternyata gampang banget bikin orang-orang Hamdan masuk Islam sampai membuat Rasulullah SAW bersujud gitu ya dan bersyukur dengan masuk Islamnya orang-orang Hamdan ini. Bukan karena Khalid tidak hebat, bukan karena Al-Bara bin Malik tidak hebat, bukan. Tetapi yang pertama, dakwah itu masalah kecocokan. Ada orang yang dia kadang masalah benar atau tidaknya itu soal nomor 2. Soal pertamanya mereka klik dengan orang yang berdakwah. Yang kedua, bisa saja hasil yang dipetik oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah justru apa yang ditanam, apa yang dipelihara oleh Khalid bin Walid dan pasukannya dalam berdakwah ke Hamdan. Mungkin saja Hamdan itu hari pertama, minggu pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya belum bisa menerima. Mereka masih belajar, mereka masih mempertanyakan bener nggak nih masuk Islam nggak ya gitu. Nah baru di bulan ke-6 pas Ali bin Abi Thalib, pas mereka ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, tangga terakhir itu terbuka gitu. Jadi meskipun Ali bin Abi Thalib yang membuka hidayah untuk mereka dan mendapatkan pahala, tentu bukan hanya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya, tetapi juga Khalid bin Walid, Al-Bara dan seluruh pasukannya juga mendapatkan pahala yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat ke ujungnya gitu ya. Allah itu melihat ke proses yang panjang. Jadi Khalid bin Walid mendapatkan pahala yang sama atau bahkan bisa lebih karena dia sudah berdakwah lebih lama daripada Ali bin Abi Thalib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bagaimana ketaatan seorang Khalid bin Walid. Sebetulnya Khalid bin Walid itu kalau di Quraisy itu lebih senior daripada Ali bin Abi Thalib, baik secara usia maupun secara prestasi militer. Tetapi dalam Islam tidak melihat senioritas itu. Di dalam Islam yang dilihat adalah perintah Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid untuk tunduk kepada Ali, maksudnya tunduk itu ada di bawah ketika bertemu gitu ya, harus ada di bawah kepemimpinan Ali. Khalid bin Walid itu baik pasukannya maupun Khalidnya. Itu tidak pernah bermasalah Khalid bin Walid. Bagi dia ya apa yang diperintahkan oleh panglima tertinggi ya di Madinah yaitu Rasulullah SAW, ya itu yang akan jalan yang akan dia tempuh. Dia itu nggak baperan ya. Kalau saya lihat Khalid bin Walid itu adalah orang yang paling tidak baperan yang saya tahu gitu ya, karena terjadi juga kan peristiwa ini di Yarmuk ya. Bagaimana beliau membangun pasukan melawan musuh, melawan Bizantium, tetapi di akhir-akhir oleh Umar malah diganti. Dan bagi Khalid bin Walid itu bukan masalah. Dan inilah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik panglima adalah dia yang menjadi sebaik-baik jundi, yang menjadi sebaik-baik prajurit gitu. Dan ini yang harus kita contoh dan sulit mungkin ya bagi zaman sekarang untuk mencontoh sifat dari Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid memiliki kehebatan yang luar biasa, militernya luar biasa, kemudian ilmunya juga luar biasa, kemarin sudah kita bahas. Tetapi diimbangi dengan kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun Ali ada di bawahnya sisi usia, ada di bawahnya dari sisi karir militer, tetapi Ali bin Abi Thalib ada di atasnya dari sisi keislaman, dari sisi usia. Perjalanan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah, bersama Islam itu Khalid bin Walid mengakui kelebihan Ali bin Abi Thalib, so dia nothing tulus, dia ya jalanin aja gitu. Rasulullah memerintahkan seperti itu, ya tidak bermasalah gitu. Di satu sisi Rasulullah SAW pun dengan bahasa yang halus ya memerintahkan Khalidnya, itu kepekaan beliau. Khalid itu pemimpin. Beliau nggak langsung, Khalid nanti kamu langsung ya kalau ketemu sama Ali kamu ada di bawah Ali. Nggak kayak gitu. Karena melihat senioritas dari sisi usia juga dari sisi militer. Bahasa Rasulullah SAW itu sangat halus. Di sini dikatakan
Siapa di antara mereka yang mau jadi pasukanmu, hendaklah ia kembali kepadamu. Dan kalau mereka datang kepadamu, terimalah. Itu ya nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib tentang pasukan Khalid. Dan Khalid bin Walid memahami bahasa yang tersirat itu. Ketika dibacakan surat itu memahami bahasa tersirat itu ya, dan dia ya udah, karena dalam satu pasukan tidak boleh ada dua pemimpin, maka saya yang harus ada di bawahnya. Itu teruji kembali di peristiwa Yarmuk ya. Dan itu yang selalu diulas oleh para ahli sejarah, bagaimana luasnya hati seorang Khalid bin Walid. Kenapa ini selalu dibahas? Karena di tengah kebesaran nama dia yang tidak pernah terkalahkan. Ini bukan hanya orang Muslim yang mengakui ya, tetapi orang-orang kafir juga mengakui Khalid bin Walid adalah panglima yang tidak pernah terkalahkan. Sulit bagi orang seperti ini kalau dalam keadaan normal ya, untuk menerima orang lain sebagai pemimpin dia. Akan sulit bagi dia untuk berada di bawah orang lain dengan kehebatan dia. Ini bukan dengan kesombongan, tapi dengan kehebatan dia, dengan taktik yang luar biasa, dengan teknik pedang yang luar biasa, teknik tombak yang luar biasa gitu ya. Tapi hal yang sangat menyulitkan ini di kalangan militer gitu, rupanya ini dimiliki oleh Khalid bin Walid. Jangan jauh-jauh ke Khalid bin Walid yang memang kehebatannya luar biasa. Kadang-kadang teman pecinta sejarah kita di hal-hal yang kecil saja disaingi oleh adik kelas, disaingi oleh junior misalnya di pekerjaan kita, itu membutuhkan kelapangan dada yang tidak mudah. Dari Khalid bin Walid, dari Ali bin Abi Thalib kita belajar banyak hal, bagaimana kekuatan itu ternyata berimbang dengan keluasan hati, dengan keikhlasan. Teman pecinta sejarah, bagi Anda, apa yang Anda pelajari dari kisah kali ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang belum, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari sejarah yang kita bahas. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.